Di zaman di mana setiap orang bebas berbicara, kebenaran seringkali terkubur di balik fitnah dan prasangka. Tapi jauh sebelum media sosial lahir, fitnah pernah mengguncang rumah tangga Rasulullah. Dan dari peristiwa itu, Allah menurunkan ayat yang sangat agung. Pernahkah sahabat mendengar pepatah, jodoh adalah cerminan diri? Ternyata, pepatah itu bukan sekadar kata mutiara, tapi memiliki dasar yang sangat dalam di dalam Al-Quran. Tepatnya pada surah An-Nur ayat 26. Ayat ini turun di tengah badai fitnah besar yang mengguncang rumah tangga Rasulullah. Sebuah peristiwa yang menguji keimanan, kehormatan, dan kebersihan hati para sahabat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji adalah untuk wanita-wanita yang keji. Sedangkan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik, dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik pula. Mereka yang bersih dari tuduhan itu terbebas dari apa yang dituduhkan kepada mereka. Bagi mereka ampunan dan rezeki yang mulia." Quran Surah An-Nur ayat 26. Untuk memahami ayat ini, kita harus menengok peristiwa besar yang melatar belakanginya. Kisah Hadisul Ifk, fitnah terhadap Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Pada suatu perjalanan pulang dari peperangan, Rasulullah bersama rombongan kaum muslimin berhenti sejenak untuk beristirahat. Ketika mereka bersiap melanjutkan perjalanan, Aisyah, yang saat itu menjadi istri Nabi, menyadari bahwa kalungnya hilang. Maka ia pun mencarinya. Saat Aisyah pergi mencari kalungnya, rombongan berangkat, tanpa menyadari bahwa Aisyah tertinggal. Beberapa waktu kemudian, seorang sahabat bernama Safwan bin Al-Mu'attal lewat, dan menemukan Aisyah tertidur di padang pasir. Safwan pun menuntun untanya, agar Aisyah bisa naik dan kembali ke Madinah. Mereka berjalan tanpa sepatah kata pun hingga sampai ke Madinah. Namun, setibanya di Madinah, fitnah besar pun menyebar. Orang-orang munafik, dipimpin oleh Abdullah bin Ubay bin Salul, menyebarkan isu keji bahwa Aisyah berselingkuh dengan Safwan. Fitnah itu menyayat hati Rasulullah, mengguncang Aisyah, dan menggetarkan seluruh Madinah. Bahkan sebagian kaum muslimin sempat terpengaruh kabar bohong itu. Berhari-hari, Aisyah menangis dalam kesedihan mendalam, tanpa tahu harus berbuat apa. Hingga akhirnya, wahyu turun membebaskan Aisyah dari tuduhan keji itu. Ayat-ayat dari surah An-Nur pun diturunkan, menegakkan kehormatan, membersihkan nama Aisyah, dan menenangkan hati Rasulullah. Salah satunya adalah ayat ke-26 ini, yang menjadi penegasan langsung dari Allah, bahwa orang baik hanya pantas untuk yang baik, dan tuduhan keji tidak akan pernah mengenai orang yang hatinya bersih. Ayat ini terdengar sederhana, yang baik untuk yang baik, dan yang buruk untuk yang buruk. Namun, di balik kalimat yang singkat ini, tersimpan hukum kehidupan yang sangat mendalam. Al-khobisatu lil khobisin, wal khobisuna lil khobisat, wat toyibatu lit toyibin wat toyibuna lit toyibat. Kata al-khobis berarti sesuatu yang kotor, buruk, najis, baik secara fisik maupun moral. Sedangkan at-toyib berarti sesuatu yang bersih, baik, suci, dan menyenangkan. Jadi, ayat ini bisa diartikan bahwa perkara yang buruk hanya cocok untuk orang yang hatinya buruk, sedangkan kebaikan hanya cocok bagi mereka yang hatinya bersih. Dalam konteks awalnya, ayat ini datang sebagai pembelaan ilahi terhadap Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Allah menegaskan, tidak mungkin seorang nabi yang suci didampingi oleh wanita yang tidak suci. Tidak mungkin wanita sebaik Aisyah terlibat dalam perbuatan tercela. Karena yang baik, pasti Allah pasangkan dengan yang baik. Tapi, makna ayat ini tidak berhenti di kisah itu. Ayat ini juga berbicara kepada setiap hati manusia, tentang nilai moral dan keseimbangan batin. Ayat ini mengajarkan bahwa kehidupan memiliki keseimbangan moral. Kebaikan akan cenderung bertemu dengan kebaikan,
dan keburukan akan menarik keburukan. Bukan hanya dalam hal jodoh, tapi juga dalam hal pergaulan, rezeki, dan nasib hidup. Allah mengajarkan bahwa jodoh sejati bukan hanya soal fisik, tapi tentang keserasian ruh dan nilai. Kalau hati seseorang bersih, Allah akan mempertemukannya dengan orang yang serupa dalam kebersihan itu. Atau setidaknya, mengarah ke sana. Namun, bukan berarti orang baik pasti langsung mendapatkan pasangan sempurna, karena jodoh juga bisa menjadi ujian dan cermin untuk menyempurnakan diri. Tapi arah kehidupan selalu menuju keseimbangan moral yang Allah tetapkan. Yang baik akan saling menemukan, dalam waktu dan cara yang bijak. Orang yang senang berbohong akan mudah tertarik pada lingkungan pembohong. Orang yang suka gosip akan betah dengan penggosip. Sementara mereka yang menjaga lisan dan kehormatan, akan merasa sesak di tengah pembicaraan yang kotor. Inilah sunatullah, hukum moral yang berjalan dalam hati manusia. Ketika seseorang menjaga pandangannya, ucapannya, dan pikirannya dari dosa, maka hatinya akan menjadi wadah yang layak bagi cahaya Allah. Namun, jika ia terbiasa menikmati hal-hal keji, maka hatinya akan gelap. Dan tidak lagi bisa menikmati keindahan kebaikan. Maka, ayat ini bukan hanya bicara soal siapa cocok dengan siapa, tapi tentang apa yang kita izinkan tumbuh di dalam diri kita. Sahabat Zikra Gedongan yang dirahmati Allah, mari kita bayangkan konteks zaman kita saat ini. Kita hidup di era banjir informasi dan kelaparan verifikasi. Berita datang silih berganti, sering tanpa kebenaran. Satu potongan video, satu tweet, satu gosip, bisa merusak nama baik seseorang yang bersih. Fitnah di zaman Rasulullah menyebar lewat lisan manusia. Tapi di zaman kita, fitnah bisa menyebar lewat jari dan layar. Dan Allah, lewat surah An-Nur, sedang menegur kita. Jangan pernah mengulangi kesalahan orang-orang yang menuduh tanpa bukti. Karena sekali kita ikut menyebar fitnah, kita telah menodai hati sendiri. Ayat ini menegaskan bahwa kehormatan manusia adalah suci. Kita tidak boleh menuduh, berprasangka buruk, atau mempermalukan orang lain tanpa dasar. Banyak orang hari ini berani menghina, mengomentari, bahkan menuduh, tanpa sadar bahwa setiap kata yang ia tulis bisa menjadi dosa jariyah. Fitnah yang menyebar di dunia digital, bisa terus bergulir, meski kita sudah tiada. Maka, surah An-Nur ayat 26 mengingatkan, jadilah orang yang thayyib, yang menjaga lisannya, jempolnya, dan hatinya dari keji. Ayat ini juga berbicara tentang hukum daya tarik spiritual. Allah menggambarkan bahwa setiap jiwa memiliki aroma moral. Jiwa yang bersih akan menarik kebersihan. Jiwa yang kotor akan menarik kekotoran. Kalau hidup kita terasa penuh orang toksik, lingkungan negatif, atau hubungan yang tidak sehat, mungkin itu sinyal untuk membersihkan diri dulu. Kita tidak bisa berharap mendapat pasangan soleh jika diri masih tenggelam dalam maksiat. Kita tidak bisa berharap dikelilingi orang jujur jika kita masih suka berdusta. Allah berjanji, yang baik untuk yang baik. Artinya, kebaikan yang kamu tanam akan menemukan jalannya kembali padamu. Budaya hari ini sering menjadikan aib sebagai hiburan. Video gosip, skandal, atau komentar pedas lebih banyak ditonton daripada nasihat bijak. Ayat ini datang untuk mengembalikan rasa malu dan kehormatan, bahwa tidak pantas seorang muslim menikmati aib saudaranya, dan bahwa kehormatan orang beriman lebih berharga daripada popularitas atau konten viral. Dalam kehidupan yang penuh polusi moral, pornografi, tipu daya, hoaks, dan keserakahan, Allah memanggil kita untuk menjadi thayyib, menjaga kebersihan pikiran, pandangan, hati, dan perilaku. Menjadi thayyib bukan berarti menjadi sempurna, tetapi terus berusaha menjaga diri dari hal-hal yang membuat hati kotor. Karena hati yang bersih lebih mudah menerima petunjuk, dan dari hati itulah Allah menurunkan ketenangan, jodoh, dan keberkahan. Sahabat Zikra Gedongan, surah An-Nur ayat 26 bukan hanya kisah masa lalu. Ia adalah cermin kehidupan kita hari ini. Ia menegur jari-jari yang ringan menyebar fitnah, menasihati hati yang mencari pasangan soleh tanpa memperbaiki diri, dan menenangkan jiwa-jiwa yang difitnah,
bahwa Allah tahu siapa yang bersih dan siapa yang kotor. Yang baik untuk yang baik. Maka, jangan takut jika engkau difitnah saat menjaga kebaikan. Karena Allah sendirilah yang akan menjadi pembelamu. Seperti dia membela Aisyah. Wallahu a'lam bis-shawab.